Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilaihi bifadlih ila al-maratibil 'aliyyah wa balaghahum bi barakatin nabiyyi kulla amniyatin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, di dunia ini tidak ada satu negara pun yang hidup terpisah dari negara-negara lain, dan tidak ada satu negara pun yang ingin mengisolir dirinya dari negara-negara lain. Karena bagaimanapun ia tetap memerlukan kehadiran negara-negara lain. Dan setiap negara tetap harus menciptakan berbagai sarana untuk memelihara kepentingannya dengan negara-negara lain. Dalam interaksinya, suatu negara dengan negara-negara lain seringkali muncul friksi, ketegangan antar negara, yang bahkan tidak jarang hal itu berujung pada peperangan satu negara dengan negara lain. Munculnya ketegangan, krisis atau peperangan antar negara tidak lepas dari dua faktor. Yang pertama adalah karena adanya obsesi untuk memimpin. Dan yang kedua adalah karena ada dorongan yang bersifat materi. Obsesi untuk memimpin bangsa-bangsa lain ada kalanya dilandasi oleh superioritas yang bersifat rasial. Dalam sejarah kita pernah mengenal bagaimana bangsa Jerman pada era kepemimpinan Adolf Hitler. Pada masa itu, pemikiran bahwa ras Arya yang menjadi nenek moyang bangsa Jerman adalah ras yang mulia dan karenanya layak untuk memimpin dunia. Melalui gerakan Nazi, Adolf Hitler berhasil memobilisasi bangsa Jerman untuk terjun ke dalam peperangan besar hanya untuk memenuhi ambisinya menguasai Eropa dan juga menguasai dunia. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh bangsa Italia tatkala berada di bawah rezim fasis Benito Mussolini. Obsesi untuk memimpin juga bisa dilandasi oleh faktor ideologis. Ini juga pernah dialami oleh negara muslim dahulu. Sejak masa Rasulullah, lalu diikuti dan dilanjutkan pada masa negara khilafah, pada masa dinasti atau Bani Umayyah, Abbasiyah sampai ke Turki Utsmani. Di masa Rasulullah SAW, kita pernah menyinggung pada perjumpaan sebelumnya bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada para raja dan pemimpin di Jazirah Arab maupun di sekitar Jazirah Arab yang seluruhnya mengajak mereka untuk memeluk Islam atau bersedia untuk tunduk dalam kekuasaan Islam. Isi surat beliau tidak ada satupun motivasi kecuali menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui seruan dakwah dan juga jihad fi sabilillah, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan atau kekafiran menuju cahaya atau menuju Islam. Motivasi ini bersifat ideologis, dan ini yang kemudian memicu banyaknya peperangan melawan negara Islam pada saat itu. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, di luar obsesi untuk memimpin bangsa-bangsa lain
adanya ketegangan atau peperangan antar negara juga bisa dilandasi oleh dorongan yang bersifat materi atau dunia. Hal itu sangat jelas nampak pada masa-masa penjajahan Barat atas negeri-negeri lain termasuk negeri-negeri Muslim. Khususnya abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Motivasi inilah yang mendorong negara-negara imperialis Barat waktu itu untuk mendirikan perusahaan dagang semacam VOC-nya Belanda atau EIC-nya Inggris. Lalu kemudian mereka melengkapinya dengan armada militer untuk menjaga kepentingan ekonomi para penanam modal. Sejarah dunia kemudian mengemasnya itu sebagai era penjelajahan menemukan dunia baru. Padahal sejatinya adalah itu awal dari imperialisme, eksploitasi terhadap bangsa-bangsa lain yang dilakukan oleh negara-negara Barat saat itu. Hal yang sama juga nampak pada perilaku Amerika dan Inggris saat ini, yang memperlakukan bangsa-bangsa lain seperti ladang dan mata pencahariannya. Bukankah mereka yang menciptakan dan kemudian meminjam tangan lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, WTO, dan sebagainya untuk menghisap harta kekayaan bangsa-bangsa lain. Mereka pun bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian terbanyak dari deposito minyak dan gas yang berlimpah di wilayah Teluk maupun di wilayah Arab Saudi. Untuk mengambil alih kontrol minyak Teluk Persia dari Inggris, pada tahun 1954, Kermit Roosevelt, kemanakannya Franklin Roosevelt, di belakang layar memimpin kudeta CIA yang dilakukan oleh Amerika untuk merebut kontrol atas Iran yang waktu itu dikuasai oleh Inggris. Kemudian menempatkan kekuatan Shah Iran yang disupport oleh Amerika. Shah Iran inilah yang kemudian mengusir cengkeraman politik dan ekonomi Inggris di Iran. Lalu kemudian Standard Oil Rockefeller saat itu mengambil alih kontrol atas ladang-ladang minyak British Persian. Itu contoh kasus yang terjadi di Iran. Begitu pula yang terjadi di Irak dan Arab Saudi, yang didasari unsur yang bersifat materi. Minyak dan gas yang luar biasa berlimpah di wilayah Teluk Persia dan Arab Saudi menjadi magnet yang luar biasa bagi negara-negara Barat, khususnya Amerika, untuk menjadikan Timur Tengah ladang eksploitasi. Dan mau tidak mau mengharuskan mereka untuk bisa mendominasi, menguasai dan menjengkram, mengontrol wilayah itu secara politik, secara ekonomi, secara perdagangan, maupun secara militer. Ini adalah materi. Obsesi mereka adalah untuk menguasai materi ataupun dunia. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, untuk menjaga kepentingan negara-negara tersebut, biasanya mereka memiliki kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri mereka merupakan manifestasi dari ideologi yang dianutnya, sekaligus juga obsesi apa yang mereka ingin tuju. Sarana yang digunakan untuk menjalankan kebijakan luar negeri, apapun tujuannya, sebenarnya sama saja bagi setiap negara. Sarana itu adalah diplomasi, dan sekaligus juga atau peperangan. Diplomasi merupakan sarana untuk menjalin hubungan antar negara secara damai, sementara peperangan adalah solusi terakhir jika diplomasi mengalami kebuntuan.
kemampuan untuk menyeimbangkan kedua opsi ini merefleksikan kekuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Jadi kesimpulannya, kunci untuk membangun kebijakan luar negeri yang efektif adalah kapan kita mengetahui penggunaan diplomasi harus dilakukan dan kapan kita harus menjalani sarana atau cara dengan peperangan. Dan bagaimana melakukan hal itu secara efektif. Itulah yang biasa dilakukan oleh negara-negara besar dalam rangka meraih posisinya sebagai negara terkemuka di dunia yang memiliki obsesi bukan hanya ideologis, tetapi juga memiliki obsesi untuk menguasai dan mengeksploitasi negara-negara lain agar kepentingan-kepentingan dan kedaulatan mereka di dunia tetap terjaga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.